Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin mengulas mengenai sejarah dari Mojokerto, baik itu kota maupun kabupaten Mojokerto, dan juga asal-usul kenapa dinamakan Mojokerto. Bagaimana kisah dan sejarahnya, silakan disimak berikut ini. Mojokerto merupakan sebuah kota yang terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada di sebelah barat daya kota Surabaya. Mojokerto pertama kali diresmikan sebagai kabupaten pada 9 Mei 1923, menjadikannya wilayah tertua ke-10 di Provinsi Jawa Timur. Julukan kota Mojokerto adalah kota onde-onde, karena di sana ada salah satu kuliner terkenal, onde-onde Boliem, yang telah berdiri sejak 1929. Sedangkan asal-usul nama Mojokerto konon berasal dari nama pohon maja yang tumbuh di salah satu desa di sana. Dan berikut adalah asal-usul nama dan sejarah Mojokerto. Mojokerto dulu disebut dengan nama Japan. Nama Japan muncul setelah adanya perjanjian Giyanti pada tahun 1755. Perjanjian tersebut membagi wilayah Kesultanan Mataram menjadi dua bagian, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Atas dasar pembagian tersebut, wilayah Japan atau Mojokerto dan Wirosobo sekarang Mojo Agung kemudian dipecah. Wilayah Japan untuk Kesultanan Yogyakarta, sementara Wirosobo untuk Kasunanan Surakarta. Setelah itu muncul perjanjian lain antara Sri Sultan Hamengkubuwono III dari Kesultanan Yogyakarta dengan Gubernur Inggris Raffles. Melalui perjanjian itu, Sultan menyerahkan Japan dan beberapa wilayah lainnya kepada Inggris. Karena Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta sempat bersatu untuk melawan Inggris tetapi gagal, mereka lantas dihukum. Hukumannya adalah Kasunanan Surakarta wajib menyerahkan daerah Wirosobo, Kedu, Pacitan, dan Blora kepada Inggris. Pada tahun 1816, setelah Inggris hengkang dari Indonesia, masa pemerintahan kembali beralih ke Belanda. Setelah Belanda berkuasa kembali, Wirosobo dan Japan disatukan lagi ke dalam Kabupaten Japan yang kemudian berubah menjadi Mojokerto. Ada beberapa pendapat terkait perubahan nama Japan menjadi Mojokerto. Salah satunya ada yang beranggapan bahwa nama Japan kurang cocok karena berarti malas, sehingga diubah menjadi Mojokerto. Nama Mojokerto dipilih dimaksudkan sebagai penyemangat kerja di berbagai bidang. Konon, nama Mojokerto berasal dari dua kata, yaitu Mojo yang merupakan nama pohon maja yang banyak tumbuh di salah satu desa di sana, dan Kerto yang berasal dari kata Kerta Raharja yang artinya tentram. Sehingga Mojokerto dapat diartikan sebagai tempat tumbuhnya pohon maja yang tentram. Perubahan nama Kabupaten Japan menjadi Mojokerto disahkan melalui keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 12 September 1838 nomor 14. Kembali mengenai sejarah Mojokerto di masa lampau, sebelum kedatangan Belanda, Jepang ataupun Inggris, yakni pada masa Kerajaan Majapahit. Menurut catatan sejarah, nama Mojokerto juga berhubungan dengan Kerajaan Majapahit yang banyak meninggalkan benda-benda purbakala di wilayah ini. Mojokerto merupakan bekas ibu kota Kerajaan Majapahit, kerajaan besar di Nusantara yang berdiri antara abad ke-13 hingga abad ke-15. Menurut sumber sejarah, Mojokerto merupakan tempat pertama yang disinggahi oleh Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit, sewaktu melakukan perjalanan menuju Lumajang. Sebelum Raden Wijaya menginjakkan kaki di Mojokerto, daerah ini berbentuk padukuhan kecil yang kemudian berkembang menjadi ibu kota Kerajaan Majapahit.
Bukti keberadaan kerajaan Majapahit di Mojokerto dapat terlihat dari beberapa situs yang masih eksis hingga saat ini. Hampir di setiap sudut Mojokerto ditemukan beberapa peninggalan kerajaan Majapahit. Salah satunya di Trowulan, terdapat benda-benda seperti pecahan tembikar, keramik, yoni, mata uang logam, sumur kuno, dan banyak candi. Kembali ke masa kolonial. Ketika Belanda menduduki Indonesia, diberlakukan sistem kultur sesil atau tanam paksa. Saat itu, Mojokerto yang masih masuk dalam Karesidenan Surabaya merupakan pusat perkebunan tebu. Posisi Mojokerto yang berada di aliran Sungai Brantas pun menjadikan tanahnya subur dan cocok dijadikan lahan pertanian ataupun perkebunan. Seiring berjalannya waktu, rakyat kolonial yang ada di Mojokerto mulai melakukan berbagai perubahan. Pada abad ke-19, mulai dibangun berbagai infrastruktur seperti jembatan di Mojokerto. Pemerintah juga mendirikan fasilitas umum yang difungsikan sebagai tempat hiburan seperti bioskop, pasar malam, dan sebagainya. Pengawasan terhadap proses pembangunan perumahan dan kampung juga tidak lepas dari perhatian pemerintah. Setelah proses pembangunan selesai, pemukiman warga diatur oleh pemerintah seperti pemberian sebuah garis batas. Tujuannya adalah agar rumah warga tetap tertata dengan rapi, serta jarak antara satu rumah dengan rumah lainnya juga tidak terlalu dekat. Akan tetapi, berdasarkan catatan para ahli, dengan dibangunnya infrastruktur di Mojokerto oleh bangsa Eropa tidak membuat kota ini berkembang dengan baik. Mojokerto tidak berkembang pesat seperti kota-kota tetangganya seperti Surabaya, Malang, ataupun Madiun yang berkembang menjadi kota besar. Pembentukan pemerintah Mojokerto diresmikan sebagai kota lewat keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda nomor 324 tahun 1918 tanggal 20 Juni 1918. Kemudian, pada masa revolusi kemerdekaan, yakni 1945 hingga 1950, pemerintah kota Mojokerto menjadi bagian dari Kabupaten Mojokerto yang diperintah oleh Wakil Wali Kota. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Mojokerto menjadi daerah otonomi kota kecil. Pada tanggal 14 Agustus 1950, statusnya berubah menjadi kota praja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Terbaru melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Mojokerto berubah menjadi pemerintahan Kota Mojokerto, sehingga di Mojokerto terdiri dari kabupaten dan juga kota. Khususnya untuk Kabupaten Mojokerto yang merupakan salah satu daerah tertua di Jawa Timur, kabupaten ini sangat erat kaitannya dengan kerajaan Majapahit yang pernah berjaya di Asia. Kabupaten Mojokerto sendiri ditetapkan berdiri pada 9 Mei 1293. Penetapan dilakukan melalui SK Bupati Mojokerto nomor 230 tahun 1993 pada tanggal 8 Mei 1993. Penetapan tersebut dilakukan setelah melalui deretan sidang-sidang DPRD Kabupaten Mojokerto. Sidang itu berdasar 8 peristiwa sejarah, mulai dari Kerajaan Majapahit, Hasanah Prasasti Kidung, Perjanjian Giyanti, hingga kependudukan sekutu atau pemerintah Inggris di Jawa. Tanggal 9 Mei 1293 dipilih berkaitan dengan kejadian yang melibatkan tentara Kerajaan Majapahit pimpinan Raden Wijaya. Tentara Majapahit berhasil mengalahkan pasukan Tartar, baik itu secara diplomatik maupun militer. Pasukan Tartar merupakan tentara Kekaisaran Mongolia. Nah, seperti itu kisah sejarah kabupaten maupun kota Mojokerto yang ada di Jawa Timur dan juga asal-usul kenapa dinamakan Mojokerto.
Terima kasih sudah menyimak di channel YouTube Borin Vlog ini. Silakan simak kisah sejarah, legenda, cerita rakyat ataupun dongeng yang tersedia di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.